Ternyata masih bertahan satu orang kita. Mari kita mulailah teman-teman. Eh Silakan nomor pertama, sepotong kayu beratnya 20 gram setelah kering dikeringkan di panas matahari beratnya menjadi 12 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Nah, silakan. Kita perbandingannya tinggal apa itu? Berarti berat ini berat basah ya. Ini berat eh, dikeringkan 12 jadi 12 gram. Jadi kita hitungnya berapa silakan teman-teman. Hitungnya gimana? Ya kita kalau yang kayak gini kita tinggal sudah jelas ya berat kayu sepotong kayu itu 20. Kemudian berat setelah dikeringkan adalah 8, 12, bukan 8, 12. Kecepatan mikirnya. Jadi ini adalah berat air itu 8. Nah, berapa persen kandungan air? Kandungan air berapa persen? Berarti kita ke atas ke sini perbandingan keseluruhan ya. Jadi 8 per 20 dikali dikali 100. Ini aja. 8 per 20 dikali 100 berarti isinya adalah 40%. Ya, itu jadi jawabannya adalah ini. Nomor satu itu 40%. Silakan nomor dua. 5. Oke. Sekarang nomor 2 silakan teman-teman gimana ngitungnya kalau ada yang seperti itu. Gimana ngitungnya kalau ada yang seperti itu. Silakan. Ada yang mau nyoba? Kayaknya sama kemarin juga bisa ya. Kayak kemarin aja. Ngitungnya adalah gimana ngitungnya? Jadi 15% kali 40 itu kan itu sama dengan ya kan sama dengan 80%, 80% dari bilangan berapa berarti kali kali supaya supaya beda ya kali P. Di kita lihat P-nya. Kita cari yang P-nya ini. Berarti eh, P ini berapa? Jadi 15 di sini aja. 15 kali 40 dibagi 80. 80 kan? Dia bagi 80. Berarti sama dengan kalau ini bagi 40, ini bagi 40, jadi sama dengan 15 ya kali satu ya dibagi 2 kan gitu ya. Sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. 7,5. Itu aja 7,5. Itu cara yang nomor kedua ya. Nomor kedua, kemudian nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan. Kok saya sendirian nih? Nggak ada orang. Silakan nomor 3 teman-teman. Nomor 3 silakan.
Saya beri waktu dulu deh. Nomor 3, silahkan. Ini nomor 3 kita lihat. Jika 48 dari 60 kursi sebuah penerbangan berarti tinggal 48 dibagi berarti presentasi yang kosong itu berapa? Ya, tinggal kita cari aja ya apa 60 dikurangi 48 dibagi 60 lagi gitu kan kali 100%. Jadi ini berapa ini? Ini adalah 12 kemudian 12 dibagi 60 kali 100%. Berarti sama dengan itu menjadi berapa? 60, 12, 60 berarti sebanyak 20%. Ditanyakan yang kosong. Ya, kalau yang kosong berarti kalau yang isi berarti 80%. Di sini jawabannya. Itu ya. Kemudian nomor nomor 4 kemarin ya kita bisa jika X jumlah bilangan genap 5 sampai dengan 60 sedangkan Y adalah jumlah ganjil 5 sampai 60. Maka kita bisa lihat ya gimana cara nentuinnya. Ya, sedangkan Y adalah jumlah bilangan 5 ganjil dari 5 sampai maka X lebih besar dari Y atau X kurang dari Y. Coba kita lihat. Kita lihat aja. Berarti kita kalau lebih besar lebih kecil kita dikurangi aja. X dikurangi Y sama dengan ini gede terlalu gede nih. Terlalu gede. Ah ini ya. Ya, kita cari X. X adalah bilangan genap. Berarti enggak dalam kurung 6 sampai dengan 60 berarti ya. Sampai dengan 60 nih. Kemudian yang Y-nya itu ada dikurangi ganjil ya. Ganjil berarti bilangannya 5 tambah 7 kan gitu ya. Kalau ini 6 tambah 8 sampai dengan tambah 60. Tambah 7 tambah sekian sampai sampai dengan tambah berapa? 59. 59. Kan gitu ya. Kemudian gimana? Ya gimana lagi? Berarti 6 dikurangi satu kan? Ini kenapa kurang lihat dikurangi 5 ini 6 nih yang di sini kurang 5 di sini kan gitu. Koma terus 8 kurang 7 dan lain sebagainya sono ya. Kemudian berarti sisanya satu tambah satu tambah satu ya. Maka karena ya nah ini lihat. Jadi kan kalau kalau jadi X dikurangi Y itu pasti lebih besar dari nol. Lebih besar dari nol kan. Ini kan jumlahnya berapa kita lebih besar dari nol. Ya. Berarti kalau X berarti juga dikurang X berarti hubungannya pindahin ke sini. Kalau pindahin berarti nol tambah Y gitu kan. Nol lebih besar nol tambah Y kan gitu ya dibalik. Jadi Y-nya kan nggak ada nih, nolnya nggak ada, jadi X lebih besar dari Y. Gitu aja, kan tadi gitu. Kalau kita kurangi seperti itu, ya teman-teman isinya seperti itu ya teman-teman. Logikanya kan gitu. Ini genap,
Misalkan kalau kalau Anda mau sejajarkan misal 6 isi X misalkan ya 6 eh 6 8 10 terus sampai dengan 60 ya 60. Kemudian di sini Y, di sini ya 5 7 9 sampai dengan 5 9. Pasti di sini kan satu 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 sampai sini kan. Kalau dijumlahkan berapa? Pasti ini lebih besar dari nol. Berapapun itu gitu kan pasti lebih besar. Jadi X dikurangi Y lebih besar dari nol. Dibalik ya, lebih besar dari nol ini dibalikannya sini. Simpan di sebelah sini jadi X lebih besar dari Y. Jadi jawabannya adalah ini jawabannya. Ayo, nomor 4. Nomor 5, silahkan. Nggak ada temen. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Yuk, kita kita kemana nih? Gak ada orang nih. Ayo, baik nomor 5. Nomor 5 bagaimana nomor 5 ya? Nomor 5 kita uraikan aja. Kita uraikan. Tabungan Andi dua 2000 lebih banyak dari tabungan Badrus. Ya, berarti tabungan Andi A, si Andi itu sama dengan Badrus tambah 2000 ya. Lebih banyak 2000. Benar ya? Lebih banyak 2000 dari Badrus. Berapapun itu yang punya si Badrus kan. Tabungan Citra sebanyak 3 kali. Citra, ya si Citra sama dengan, nah ini nolnya kurang satu. 3 kali Badrus, ya tabungan Badrus. Badrus ditambah, nah ditambah Andi, ditambah Badrus. Andi kan Andi, ya Andi. Kalau Andi kan bisa diterjemahkan. Andi itu sudah bisa Badrus tambah 2000 gitu ya. Badrus tambah 2000. Atau kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan sama dengan 3 kali B, 3B tambah B tambah 2000 kan gitu kan. Disederhanakan lagi menjadi 4B tambah 2000. Itu ya, teman-teman. Ini ini kita ah jika tabungan mereka bertiga adalah 70.000, berapa rupiah tabungan Citra? Jadi tabungan mereka itu berarti kan si A tambah si B tambah si Citra sama dengan 70.000. 70.000 ya kan? Itu. Si A sudah jelas kita dibikin si Badrus aja. Jadi kan, ya, jadi si A itu B plus 2000 kan si A itu kan.
ditambah si Badrus tambah B kan gitu. B tambah kemudian tambah ini masukkan nih yang ini 4B tambah 2000 kan gitu. Nah ini kita bisa jumlahkan ini satu, ini dua, ini empat, berarti 6B tambah 4000 kan dijumlahin 4000 4000 sama dengan 70 kan 70 kan 70.000. Nah, sama dengan 70.000 di sini juga ditulis lah ya supaya mudah. Nah, berarti kita tinggal ini 6B sama dengan ini ke sini berarti 70 kurangi 4000 berarti 66. Nah, berarti 66.000. Berarti tinggal B-nya sama dengan 66.000 dibagi 6 sama dengan berapa? Berarti kita kebagian 11.000. Ya, 11.000. Kenapa ininya banyak? Ini aja deh, ini coret. 11.000. 11.000 ya. Jadi berapa rupiah dalam rekening mereka? Nah, kita kan sudah tahu. Nah, ini kan kita tahu B itu adalah 11.000. Sementara si Citra itu adalah ini. Ah, si Citra itu adalah ini. Kita masukin aja. 4B, B-nya udah ada nih. 4 kali 11 ya 11.000 tambah 2.000 berarti 4 berarti 44.000 tambah 2.000 berarti berapa isinya 4 ini 446 ya 46.000 gitu kan jadi isinya segini isinya ya 46 isinya oke seperti itu teman-teman. Ayo nomor 6 silakan. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Gimana yang nomor ini? Tiga pelari dalam sebuah catatan yang berbeda. Olimpiade sekarang ya. Jumlah catatan pelari waktu cepat paling lambat. Jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat adalah ini. Berarti ini berapa sih ada? Oh, tiga pelari. Berarti ada tiga pelari sih. Misalnya si A, si B, si C. Maka eh kita lihat selisih waktu dua pelari tersebut dengan urutan kedua adalah di sini kan kita sudah lihat ya. Selisih si kedua
selisih dua pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6. Dari ketiga pelari tersebut berapa detik catatan waktu yang tercepat? Nah, kita hitungnya gimana nih? Hitungnya ya. Berarti kan ini benar-benar dihitungnya begini, dihitungnya kan kita sudah tahu nih urutannya seperti ini. Maka itu berarti bisa yang cepat misalnya dikurangi B itu sama dengan B dikurang A. Nah, ini kan segini nih, segini. Jadi ini kita bisa rubah lagi, rubah lagi. Rubah lagi gimana rubahnya? Gitu. A sama dengan B dikurangi 2,6 kan 2,6 nih yang selisihnya ya selisih 2,6. Kemudian berarti C itu adalah nah C itu adalah C sama dengan B ditambah 2,6 kan gitu ya. Jadi perbandingannya dibikin seperti itu. Kita lihat selisihnya paling cepat A tambah B tambah C ya, tambah cepat. Yang paling cepat ini isinya adalah 23,6. 23,6. Nah, kita tinggal masuk-masukkan kan kita sudah dapat nih tadi. Ya, kita sudah dapat tadi. Sementara di bawah ya. Sementara A itu A itu kan ini nih, A. Berarti kita langsung masukin nih. Jadi B dikurang apa? B dikurang 26 kan gitu ya. Kemudian ditambah C, C itu ini berarti C itu dalam kurung B ditambah 26 sama dengan 23 sama dengan 23,6 23,6. Maka kita lihat kalau kita hitung-hitung berarti eh 23,6. Berarti kalau kita hitung, ini kan B dan B nih, ini habis, ini habis, ini habis. Berarti 2B sama dengan 2B sama dengan 23,6. Jadi B sama dengan 11,8, ya kan? Jadi B sudah ketemuan. Ketemuan nih, ya. Jadi kalau misalnya 11,8. Jadi waktu yang pelari tercepat adalah waktu yang terlari tercepat adalah berapa? Eh, yang tercepat adalah berarti yang A itu kita lihat A sama dengan B dikurangi 2,6. 2,6 ya semuanya 2,6 di sini. 2,6. Bukan 226 ya, 2,6 saya lupa tadi. Wah, benar 2,6. Komanya kelihatan kalau kelewat. 2,6 sama dengan berapa di? Sama dengan B itu kan 11,8 dikurangi 2,6. Nah, 2,6 ya, 2,6 sama dengan 9,2. 2. Jadi koma ya, bukan 26 karena di sini 26. Saya nggak kebaca. Jadi 9,2. Jawabannya adalah 9,2. Begitu, teman-teman. Itu. Gambar 6. Kenapa? Ini pertanyaannya kenapa kok bisa jadi tadi C dikurangi? Kan kita tidak tahu ya. Bisa C dikurangi B, ya. Ini kan sisanya segini kan? Segini. Atau misalnya B
dikurangi A, kan gitu ya. Bisa jadi kan di sini selisih dua pelari tersebut dengan pelari urutan kedua. Nah, ini kan dengan urutan kedua katakanlah B misalnya. Kita bisa jadi adalah 2,6. Kita dari sini bisa bisa bermain kan. Jadi kalau A sama dengan tinggal dibolak-balik aja rumusnya kan seperti itu. Kemudian tujuh, nomor tujuh, nomor tujuh silahkan. Nomor tujuh silahkan. Silahkan teman-teman. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Sini kita lihat. Nasti membeli tepung dan margarin, gula dengan total sekian ya, sekian. Ketika bahan kue tersebut, ketika berat adalah 9 kilo. Berarti kalau kita jumlahkan, kita lihat berarti ini ambil tepung, tambah margarin, tambah gula sama dengan berapa? 9 kg. Kan gitu ya. Kemudian totalnya kita belum bisa melihat ya berapa. Nah, nilai belanja setengah dari nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin. Setiap kilo dari tepung margarin yang berturut-turut 6, 30, 5.000. Berarti kan kita bisa buang ya nolnya nih, nolnya, nolnya. Ini kita lihat nolnya dibuang sama kita. Berarti tepung itu eh, 6, 6 tepung tambah ini 30 ya, 30, 30 apa margarin tambah 5, 5 gula sama dengan ini jumlahnya. Berarti jumlahnya itu harus 100.000, 100.000 jumlahnya harus 100.000 ya kan. Nah, ini tepungnya berapa kita tidak tahu tepungnya berapa. Nah, kemudian kita lihat yang kedua adalah di sini lihat mana nilai nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin. Berarti kita lihat tepung sama dengan setengah dari 30 margarin kan, margarin. Nah, gitu kan. 30 setengah nih, setengah. Berarti gitu ya. Berarti kalau kita lihat berarti kan kita bisa mengoperasikan dulu berarti T sama dengan 30 dibagi 2 M gitu kan. T itu dibagi 2 M. Jadi belum bukan 2 miliar. Jadi T itu sama dengan 15 M. Nah, gitu kan kita sudah ketahuan nih si T udah ketahuan. Nah, berarti dengan menyelesaikan persamaan di atas, berarti kan kita tinggal menyelesaikan persamaan di atas. Nah, gula gimana gula? Gula gimana? Berapa nilai beli nesti gula? Berarti kita lihat masukan aja. Nah, tadi yang diperoleh tadi T itu adalah di berapa?
T itu sama dengan, ayo, T itu jadi berapa nih Kak, teman-teman? Kalau demikian. Nah, 2T, salah. Berarti ini kalau ke sini, benar 15, 6. Coba bentar, bentar, takut saya salah. Kita ulangi, yang ini kita ulangi dulu yang ini nih. Takut saya salah nih, ulangi. Nah, di sini kita balik lagi. Kan persamaannya, oh 6. Tepung sama dengan, berapa tadi? Sama dengan setengah kali margarin. Nah, margarin. Berarti kan kita persamaannya bukan T, saya tadi kelewat. Berarti 6T sama dengan setengah kali margarin itu berapa? 30 M. Ya, M margarin. Berarti 6T sama dengan 15 M. Berarti T sama dengan 5 bagi 15 berarti dia adalah 5 M lah ya. Berarti 2 ya. Berarti 2 ini tinggal dibagi ke sini 15 M berarti 2T sama dengan, kalau kita dibagi ya, kalau kita dibagi kan 6 nih, ini bagi supaya gampang gimana? Di sini kan ada 6 nih, ini ada 15. 6 15 berarti kita ada persamaan nih. Berarti di sini bagi 2, bagi 3, persamaan 6 yang bisa dibagi 3 dan ini pun bisa dibagi 3. Berarti kalau dibagi 3 6 jadi 2T sama dengan berapa? Ini 3. 2T dibagi 6 dibagi 3 2. Ini berarti 5 M. Kan gitu ya. 5T sama dengan 5 M. Jadi jadi 2T sama dengan 5 M. Berarti tinggal kita ngitung aja. Kita tinggal ngitung. Tadi kan jumlahnya di sini jumlahnya 9 kilo kan. Ini sudah berarti kita dengan diupamakan berarti T sama dengan 2, M sama dengan 5. Kan bisa gitu. Gitu ya, bisa gitu. Sementara tadi kita tahu eh, G, ya, G itu kan gula itu berarti gula itu sama dengan, nah ini berarti berapa tadi? 9 kilo dikurangi 2 dikurangi 5 kan gitu kan. Kenapa? Karena tadi totalnya dikatakan bahwa semuanya adalah 9 kilo. Jadi kan sudah tahu nih T-nya 2, ininya 5. Jadi kita tinggal 9 dikurangi 7, ini 7 ya. 7 jadi 7. Jadi sama dengan berarti hasilnya 2 gitu. Jadi jawabannya adalah G gula itu adalah berapa kilogram? Jawabannya adalah 2. Tadi kelewat, sayanya dibagi ini nggak enak. Kalau dibagi 6 dibagi 15 dibagi 6 itu repot. Ya, repot. Ininya perbandingannya repot. Baik dibandingkan berandai-andai saja. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 gimana? Silakan. Ya kita nggak akan selesai nih. Gimana nanti kalau kita lanjutkan? Lanjutkan nanti. Sih lama kok. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Mudah-mudahan masih ada satu ada. Orang. Silakan teman-teman.
Seorang pedagang membeli barang harga 9. Membeli harga barang dengan harga 9. Saat diperiksa ternyata 10%-nya rusak sehingga tidak dapat dijual kembali. Dari jumlah yang tersisa 150, buah barang dijual mengenai untung 20%. Kemudian jangan dipakai ini dulu ya, supaya nggak kelihatan. Nah, setengah seperlimanya dijual tanpa keuntungan dan sisanya rugi 10%. Total penjualan barang tersebut adalah berapa ya? Jadi kita lihat aja. Berarti kita jumlah barangnya itu sudah jelas kan. Jumlah barang itu ada 250 ya, 250. Kemudian buah ya dibeli dengan harga ini 9.000 per buah ya. Berarti rusak sama dengan yang rusak sama dengan 10%. 10% kali 250 berarti dari 250 sama dengan 25 buah. Kemudian sehingga sisanya itu berarti kan sisanya adalah sehingga sisa yang yang tidak rusak itu adalah tinggal 250 dikurangi 25. Jadi sama dengan tinggal 225 buah. Nah, kan 10% ya, rusak, nggak bisa dijual. Berarti kan dikurangi nih. Rusak tidak bisa dijual kembali. Berarti yang bisa dijual yang ini, yang bisa dijual yang ini. Nah, berarti setengahnya dari sini, ini dibagi dua nih, dibagi dua. Setengahnya, bentar, ini dibagi dua. Nah, dari yang tersisa, dari yang tersisa 150 dijual dengan keuntungan 20%. Ya, keuntungan 20%. Berarti kalau 20% berarti kita mendapat 100% plus 20. Jadi 120% kali 150 ya, 150 kan kali berapa? Jadi 9.000. Ah, no aku lah. Nah, 9.000. Berarti kalau kita hitung-hitung 12 120 kali 150 kali 9.000 totalnya, oh pakai kalkulator. Berarti berapa ya? 1.620.000 ya. Ini total dari penjualan yang 150. Kemudian eh, berarti nah kemudian seperlimanya seperlimanya dijual, seperlima dijual tanpa keuntungan. 1/5, 1/5 dijual itu berarti seperlima dari 250. Berarti seperlima kali 220 kali 225 berarti tanpa keuntungan. Artinya ini berapa? 45 ya. 45 kali 9.000. Sini hasilnya menjadi 405. Cepet aja ya. Nah, 405. 400. Oh, kebanyakan nolnya. Oh, benar. 405.000. Ya, 405.000. Nah, ini kan sudah jelas nih dapat. Kemudian sisanya, kan tadi sisanya berarti kan 250. Sisanya itu berapa? Dikurangi tadi berapa nih? 150.
150 tambah yang seperlimanya adalah 45 ya. 45 nih berapa? Tadi 45 ya. 45, 45 berarti jumlahnya berapa? Sisanya berarti tinggal 30, 30, 30, 30 dijual rugi. Ini jual rugi min 10%. Berarti kalau minus 10% jadi 90% kali 30 kali 9.000 sama dengan hasilnya adalah 204 tiga kosong kosong kosong. Nah, kita jumlahin aja ya. Total penjualannya kita jumlahin aja. Totalnya tadi 1 juta sekian tambah 1 juta sekian tambah sekian sekian. Ya, jadi kalau di total, totalkan aja ini pasti ini 2, ini sudah 6, berarti sudah di atas, ini sudah di atas nih, di sini ke sini sudah di atas 2 juta, 2 jutanya tinggal berapa nih, ini 2, ini 2, ini 2 juta nih satu, jadi 3, 2, jadi jumlahnya sekitar 2 juga ya, 2 juta, 2 lagi, nah, dihitung aja 2 juta, 2 sekian. Kalau kita hitung dijumlahkan menjadi 2.268. Ada nggak di sini? Nah ini jadi B jawabannya. Kita dihitung seperti itu aja. Ya, gitu teman-teman. Itu hitung untuk yang nomor, nomor 8. Nomor 9. Nomor 9 silakan. Nomor 9. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Nomor 9. Nah ini nomor 9 gimana ceritanya nih? Nomor 9, kita lihat Ade pergi membeli 2 kilo telur dan 2 bungkus kopi dengan memerlukan 2 lembar 10 ribuan. Ia menerima kembalian selembar 1.000-an dan 6 koin 100-an. Setelah sampai di rumah, ia baru ingat bahwa ia salah membeli. Ia kemudian menukar 1 kilo telur dan sebungkus kopi dengan 2,3 k gula pasir dan menambahkan uang sebesar 4.300. Jika ada ingin membeli 1 kilo telur, 1 gula gelas, dan sebungkus kopi, maka minimal uang yang harus ada miliki adalah berapa? Nah, tinggal dihitung ya. Mari kita hitung. Mari. Misalnya kita lihatlah T untuk telur, T untuk telur ya. Nah, telur telur untuk kopi ya kita lihat jadinya telur kopi nah ya kemudian ini kemudian G mana kan ada gula pasir nih gula nah ada ada T ada K ada gula ya gitu ya misalnya kita kan seperti itu Ade membeli Ade nih si Ade membeli Ade ya si Ade
Membeli berapa tadi? Membeli 2 kilogram, dua 2 kilogram telur, 2 kilogram telur, kemudian 2 bungkus kopi, tambah 2 K, 2 kopi, ya kan, 2 kopi, sama dengan dia kan di bawah 2 lembar uang 10, berarti 20.000. 20.000, nah gitu kan. Kemudian ia mulai kembalian sebenarnya seribuan, seribuan selembar, selembar seribuan, selembar seribuan berarti dikurangi 1 kali 1.000, ya, seribuan kan, kali. Nah, kemudian ini kurungnya 2 ya, kurungnya 2. Ditambah dikembaliannya berapa tadi? 6 koin 100-an. Jadi tambah 6 kali 100 gitu ya. Jadi jumlahnya berarti kalau kita lihat ini adalah jumlahnya berapa? Berarti 2. Berarti kalau demikian berarti kita lihat jumlahnya berarti 20 dikurangi berapa tadi ini? 1.000 dikurangi 1.000 dikurangi 600, jadi dikurangi 620 dikurangi ini 1.000, ini 600, berarti totalnya kan berarti 18.400 ya. 18 18.400, ya kan? Berarti untuk membeli ini itu adalah nilainya, berarti untuk membeli kopi. Nah, di sini kan ini 2 nih, jadi 2T segini hasilnya. Berarti kan kita sama-sama tinggal dibagi 2. Berarti kalau kita sama-sama T tambah kopi, berarti kan dibagi 2. Ini berarti tinggal 9.200 kan gitu. 9.200. Nah, kita kembali kemudian selanjutnya si Ade menukar 1 kilo telur, satu kg telur, ya, satu kg telur dengan sebungkus kopi, dan dan sebungkus kopi. Jadi dia menukarkan dan sebungkus kopi dengan menjadi, dia menjadi 2,5 kg gula, ya, kg gula dengan tambah uang berapa dia tadi? Tambah uang 4.300, tambah 4.300, ya, 4.300. Ya, jika adik ingin membeli satu telur, satu kilo gula, ya, bukan 1 kilo gula, satu bungkus harusnya itu ya. Kemudian satu bungkus kopi, benar, satu bungkus, saya benar. Bila ada satu bungkus telur, ini sama ya, 1 kilogram telur, gulanya 1 kilo, kemudian sebungkus kopi, sebungkus, ditambah ini, berarti kita tinggal masukin aja. Ya, berarti kita tinggal masukkan aja kan, mintanya ini dia gula ya, gula nih 2,5. Jadi kalau demikian kita bisa hitung ya. T tadi kan satu bungkus kopi ya. T eh, dia kan mengembalikan nih. Nah, ditambah K, ya. Kemudian dia menularkan satu telur dan sebungkus kopi. Jadi satu ditambah 4.300, berapa ditambah 300, 300 berapa? 380, itu dia bisa menukar untuk 2 gram, 2 gram, 2,5 kilogram gula, kg gula, ya. Berarti kalau demikian kita masukkan aja, sudah jelas ya.
T dan K itu kan sudah jelas nih. T dan K itu sudah jelas nih. Ada T dan K itu sudah jelas. Jadi 9.100, ya, 9.100 tambah eh, 4.000, 4.300, 300, 4.300, 4.300 ya. 300, 4.300 ini 300 kok jadi, kenapa jadi nolnya dua? Nulis kalau nggak bener kayak gini. Berarti sama dengan 2 kilo 500 kg. Berarti kita bisa lihat nih dari sini, berarti totalin semua. Jadi kalau ini dijumlahin, ini jadi 13, ini 13, tambah ini berapa? 400 ya, 400 sama dengan 2,5. Nah, berarti kan kita sudah bisa ngitung G-nya itu, G-nya itu berarti kalau kita, berarti kalau ini kan dibagi 13 400, jadi G-nya itu adalah, kita sudah bisa ngitung G-nya itu adalah 5.400. Dari mana? Ini aja 13.000 sekian dibagi 2,5 kan gitu. Jadi hasilnya ini. Nah, kita sudah ketahuan nih. Kita sudah ketahuan. Maka untuk membeli jumlah, ini kan sudah satu. Ini juga satu-satu nih udah sekian. Jadi jumlahin aja. Tinggal gula tambah telur tambah tambah kopi sama dengan berapa kan? Ini gula sudah tahu nih, 5.400 ditambah T tambah G, tadi tambah G kan tadi sudah 9.100, 100. Jadi sama dengan totalnya adalah dia harus bawa sebanyak 14 berapa ini tambah ini 14, 5.000, berarti 14.600, itu jadi jawabannya 14.600 jawabannya. Itu teman-teman. Soalnya banyak ya, masih berapa soal? Kalau soalnya banyak, berarti kita pindah ke Senin ya, pindah ke Senin. Dilanjut hari Senin, dilanjut hari Senin. Ah, Silakan nomor 10 ya, nomor 10. Nah, ini nomor 10 gimana ya nomor 10? Sebuah drum berisi minyak. Nih, ini soalnya berantakan ini. Berisi minyak 2/3, 2/5 bagian. Sebuah drum berisi 2/5 bagian. Apabila ke dalam dua dituangkan Apabila ke dalam drum dituangkan 2 liter minyak, maka itu menjadi setengah bagian. Kapasitas drum itu berapa liter? Itu ya, itu ya. Berarti kan kita bisa kapasitas drum misalnya kapasitasnya adalah X. Berarti sebenarnya berisi 2/3 bagian ya, 2/3 bagian. Jadi 2/5, 2/5, 2/5, 2/5 tambah 2 liter, yang cuma 2 liter di sini kan, di dalam itu dituangkan, tambah 2 liter, tambah 2 liter, sama dengan, kan 2/5 X, kan kita tidak tahu X-nya berapa. Sidrum ya, kapasitasnya X tadi kan. 2, 2/5 X, 2/5 X, tambah 2 liter, 2L ya. Sama dengan 1/2 bagian dari X. Kita hitung aja.
Jadi eh, dengan ini kan kita sudah bisa menghitung ya. Berarti 2/5 ini seperlima kita sudah bisa dijalankan. Berarti jika demikian, kita bisa disatukan pindah. Jadi 2/5 X, 5X, ini pindah ke sini. Ini bisa ke sini, berarti pindah, si duanya pindah ke sini, gitu kan. Jadi sama dengan, nah, ulangi kalau Anda pusing. Oh, jadi saya jadi ikut pusing ya. Nah, di sini kan dua nih, berarti sebenarnya kita pindahin ke dua. Jadi 1/2X dikurangi 2/5X sama dengan 2 kan gitu kan. Sama dengan 2. Berarti kita sudah bisa nih di sini supaya enak di ininya disamain berarti ujung-ujungnya menjadi berapa nih? Setengah 2/5 berarti kali kali 10 berarti kali 10 kali 10 ya. Jadi sisanya jadi 1/10 X sama dengan 2. Nah, tinggal berarti 1/10 X sama dengan 2. 1/10 kan bisa kita nih kan. Nah, 1/10 X sama dengan 2. Kan kalau di sini kan bisa nih. Ini berarti jadi setengah. Ini setengah dikali 10 aja dua-duanya. Ya. Jadi sisanya jadi sama dengan 2. Berarti X-nya itu sama dengan pindahin ke sini. X-nya berarti 20. Jadi kapasitasnya itu adalah 20. Ya, 20. Samain aja. Berarti kan setengah kali 10. 10 bagi 2 kali 1 berarti berapa nih? 5, 5, 5/10 gitu kan. 5/10 ini tinggal 4/10 gitu kan. Ini kan 4/10 ini. 4/10 ini 5/10 jadi 1/10 kan. Gitu. Jadi totalnya adalah 20 liter. Gitu teman-teman untuk hari ini. Sisanya berarti hari Senin ya. Sisanya hari Senin. Silakan dikerjain dulu teman-teman. Dikerjakan dulu oleh teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa ngerjain. Sisanya ya, ada berapa puluh ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.